Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciwami. Dengan berkarya maju terus, pantang mundur demi perjuangan. Allahu Akbar. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku jamaah Iwamid on Air tercinta dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Agung syukur kita kepada Allah, memujinya dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi yang penuh berkah ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan pagi hari ini kita sampai pada hadis yang ke-31. Sebelum kita kaji kitabnya, mari semuanya untuk bersalawat kepada nabinya dengan mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, saudara-saudariku semuanya yang punya kitabnya silahkan dibuka halaman 69. Kita kaji kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah hadis yang ke-31. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-hadisul hadi wassalasuna, hadis yang ke-31. Dikungan Abil Abbas saking Abil Abbas Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Kala ngendika sinten Abdul Abbas, ja'a teka sapa rajulun wong lanang ila Nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki sowan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangi rumah beliau. Faqala mongko ngucap sapa rajul, laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbaniyan nas. Faqala ishad fi dunya yuhibbakallahu washad fi ma indan nas yuhibbakan nas. Tahu, homien tetiak. Alah, Indang. Sukiyati. Timot Bu Sukiyati. Oh, maaf. Ja'at teka sapa rajulun wong lanang ila Nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang datang sowan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, dulani panjenengan nuduhake tuan ing kula ala amalin ing atase ngamal ida amil tuhu arikana ning lakoni sapa ingsun ing amal. Ahabbani mongko bakale demen ing ingsun sapa annasu menungsa. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amal yang ketika aku melakukannya, maka manusia akan mencintaiku. Iki cara bocah ngono golek pengasihan, Bu. Kanjeng Rasul, kula niku jenengan paringi ijazah pengasihan. Ben wong kabeh niku demen kali kula. Nah, jenengan pengen didemeni wong akeh, syarat untuk dicintai oleh banyak orang, seluruh manusia akan mencintaimu. Syaratnya ini di ijazah pengasihan nih, esok iki wau. Ada seorang sahabat di situ meminta untuk diberikan petunjuk oleh Rasul sebuah perbuatan yang ketika dilakukan maka manusia akan mencintai. Wabeh seneng. Apa jawabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Faqala mongko ngendika sinten Kanjeng Nabi, Mas, ishad suhuto sapa sira fid dunya ing dalem dunya. Yuhibbuka mongko bakale demen ing sira sapa Allah Gusti Allah. Washad lan suhuto sapa sira fima ing dalem barang-barang indan nasi ana sandinge menungsa. Yuhibbuka mongko bakale demen ing sira sapa anasu menungsa. Mas, suhudlah kamu di dunia, maka Allah akan mencintaimu, dan suhudlah kamu dengan apa-apa yang ada pada manusia,
maka manusia akan mencintaimu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadisnya pendek. Ayo kita ulas. Bagaimana maksud dari hadis ini? Zuhud di dunia, Allah akan mencintaimu. Zuhud dengan apa yang ada pada manusia, maka manusia akan mencintaimu. Apa maksudnya Pak Ustaz? Ayo kita bahas. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam izhad fi dunya yuhibbukallah. Ai az-zuhdu tarku ma la yahtaju ilaihi minad dunya. Zuhud adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak dibutuhkan dari dunia ini. Wa in kana halalan, walaupun itu hukumnya halal. Wal iqtisari 'alal kifayah, wal iqtisari 'alal kifayah, yaitu hanya mengambil sesuatu hanya sebatas cukup. Itu namanya zuhud. Jadi saya contohkan. Zuhud itu tarku ma la yahtaju ilaihi minad dunya, meninggalkan sesuatu yang tidak dibutuhkan. Menjauhi keinginan, itu namanya zuhud. Saya kasih contoh. Rumah, kebutuhan manusia tentang rumah. Kebutuhan manusia akan rumah itu apa sih yang dibutuhkan di rumah? Yang pertama, rumah yang dibutuhkan adalah toilet. Yang kedua, kamar. Yang ketiga, dapur. Yang keempat, ruang tamu. Beserta ruang keluarga. Itu yang dibutuhkan rumah. Nah, terus zuhud itu meninggalkan perkara yang tidak dibutuhkan. Loh, banyak orang itu yang melewati kebutuhannya. Inginnya begini, ingin contoh. Dalam satu rumah, toilet itu mungkin secukupnya bagaimana sih? Ya, pokoknya sudah bersih. Dalam satu rumah, kalau keluarganya cuma 2, cukup 1 toilet sudah cukup. Kalau keluarganya 5, mungkin 2 toilet. Agar nggak begitu antri karena kebutuhan. Nah, contoh yang tidak zuhud, sehingga Allah tidak mencintai orang yang tidak zuhud, contohnya. Sudah punya rumah, bangun lagi belakang. Dapur sudah ada, bangun lagi. Dapur yang kedua, dapur yang ketiga. Ada bangun lagi, kamar ini, kamar itu, ruangan ini, lantai 2. Sudah dibangun, besar, gak ditempatin lagi. Nah ini namanya orang yang tidak berperilaku zuhud. Orang seperti ini jarang mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali kalau memang dibutuhkan. Umpamanya memang keluarganya satu rumah itu 9 orang umpamanya. Ada bapak, ada ibu, ada dia, ada orangnya, sama suami, sama anaknya 5 mungkin. Berarti ada 9 orang. Oh butuh, berarti kamarnya banyak. Ini orang, anaknya 2. Nah, buat rumah 2 lantai. Besar lagi. Yang bawah aja nggak ditempatin semuanya. Yang atas udah dibuat. Tujuannya bukan masalah ditempatin, tapi tujuannya untuk gaya. Tujuannya untuk glamor. Ini baru masalah rumah. Mobil juga seperti itu. Mobil secukupnya. Cukupnya apa sih mobil? Ya mungkin Avanza sudah cukup. Atau Xenia sudah cukup. Enggak. Yang dibeli Alphard terbaru. Ya kalau dia jadi presiden, beli mobil Alphard ada gunanya. Kalau dia jadi menteri atau pengusaha dengan karyawannya itu 1000 mungkin, beli mobil Alphard memang itu kebutuhan. Ini orang
Artis bukan, orang terkaya juga bukan, presiden juga bukan. Beli mobil yang di luar batas kebutuhan. Nah, seperti ini justru perilaku yang tidak dicintai oleh Allah. Mobil satu udah cukup, beli lagi, beli lagi, beli lagi, biar kelihatan wow. Nah, segala sesuatu meninggalkan perkara yang tidak dibutuhkan hanya sebatas keinginan. Saya pengen begini, saya pengen begini, saya pengen begini. Nah, keinginan itu kalau kita turuti nggak ada habisnya. Kalau nggak percaya silahkan tuh. Ruang tamu ketika sudah bersih, rapi, ada meja, ada kursi, atau mungkin kalau nggak ada meja, ada karpet, ada mejanya, sudah cukup. Enggak ini. Meja kalau nggak dari yang Australia tidak. Itu batu marmernya kalau yang tidak dari apa namanya Afrika tidak, dari Italia kayunya harus begini, harus begitu. Nah, seseorang yang hanya meladeni sebuah keinginan nafsunya, maka orang yang seperti ini sulit untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, tunjukkan kepadaku sebuah perbuatan ketika aku melakukan, maka aku akan dicintai oleh Allah dan seluruh manusia akan mencintaiku. Yang pertama, ishad fi dunya yuhibbukallah. Maka zuhudlah kamu di dunia, Allah akan mencintaimu. Apa yang dimaksud zuhud di dunia? Tarku ma la yahtaju ilaihi minad dunya wala iktisaru alal kifayah. Meninggalkan hal-hal yang bukan kebutuhan. Kalau cuma keinginan dan keinginan, wah, ini alamat sulit mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanan juga seperti itu. Orang makan itu apa sih? Kalau sudah ada nasi, ada sayur, ada lauknya, mungkin bisa tempe, mungkin sesekali ikan, mungkin sudah ada ayam goreng. Kurang bagaimana? Sudah ada telur, sudah ada sayur, ada nasi. Kurang bagaimana? Sudah ada telur, ada nasi, minta ayam goreng, pengen lagi ini, pengen lagi sate kambing, pengen lagi yang itu, pengen lagi ini. Oh, orang yang makan model seperti ini sulit untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudariku jamaah Ibamit on Air tercinta yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, washad fima indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu di dalam sesuatu yang ada pada manusia, maka manusia akan mencintaimu. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Setiap perkara yang berhubungan dengan manusia itu jangan serakah. Jadi orang itu jangan serakah dan jangan berpenampilan melebihi pada umumnya masyarakat sekitar. Maka engkau akan dicintai oleh orang banyak. Pokoknya ojo gampang, aku, pokoknya sembarang aku. Jangan seperti itu. Orang yang serakah tidak akan dicintai oleh manusia. Maka zuhudlah. Zuhud itu berarti meninggalkan apa-apa yang di situ menjadi rebutan banyak orang. Wes toh, gak usah rebut-rebutan. Ojo gampang rebut nih iki, ojo gampang rebut nih kuwi. Maka jika sifat Anda seperti itu, maka akan dicintai oleh banyak orang. Seseorang yang berpenampilan sederhana lebih dicintai oleh banyak orang daripada seseorang yang berpenampilan glamor. Karena glamor itu adalah cita-cita banyaknya orang. Loh, kabeh wong lek pengennya sugih to, Bu. Kabeh wong pengennya sugih. Kabeh wong pengennya yo duwe omah apik. Kabeh wong ku pengennya yo duwe mobil jejer-jejer. Kabeh wong ku pengennya yo sawahe ombo. Maka
Ketika keinginan manusia, banyak manusia itu Anda tinggalkan, maka Anda akan dicintai oleh banyak manusia. Contoh, saya kasih contoh nih. Sebenarnya Anda itu mampu membangun rumah 5 lantai, itu mampu. Membuat rumah yang paling mentereng sekampung Anda, mungkin diberikan kemampuan oleh Allah. Tapi jangan seperti itu. Walaupun Anda mampu, hiduplah dengan zuhud. Ya, bangun rumah seumumnya wong daerah kono piye. Ya santai ngono lho. Beli mobil juga seperti itu. Sebenarnya Anda mampu membeli Pajero, Anda mampu membeli Fortuner, tapi umumnya wong desa iku apa sih mobile? Oh, mobile Innova, oh mobile Avanza. Wis kuwi ae. Hidup zuhud itu justru malah dicintai banyak orang. Kalau nggak percaya, silahkan buktikan. Anda hidup di masyarakat, Anda hidup di kampung, terus silahkan Anda bangun rumah yang rumah Anda itu melebihi umumnya orang kampung. Maka bukan Anda dicintai, malah Anda akan dijelek-jelekkan, Anda akan dirasani, diomongi, jadi bahan pembicaraan. Delok ento yo, gawe omah kok kaya ngono yo. Saja rono-rono yo, hati-hati lho. Engko anakmu jojak rono lho, kok sapa digelebon kok. Udah omongi kok saiki iki paling kok minggu tuyul kira-kira. Nah. Itu masih rumah. Belum lagi rumahnya belum selesai, udah beli mobil, yang mobil itu nilainya melebihi dari umumnya manusia. Wah, alah tan soyo. Jenengan menjadi bahan gunjingan banyak orang. Hati-hati loh yu, lek tinggal jajan kae. Wah, oh jangan-jangan gek. Nah, seperti itu. Ishad fima indan nas. Silakan zuhud dengan apa-apa yang ada pada manusia. Terus segala sesuatu yang berhubungan dengan orang banyak, jangan ikut-ikutan. Maksudnya jangan ikut-ikutan itu begini maksudnya. Ketika sesuatu itu menjadi perebutan orang banyak, tidak usah ikut. Orang usah, saya pokoknya ini saya yang saya yang pertama, saya yang begini. Jangan seperti itu. Kalau itu sesuatu menyangkut orang banyak, maka yang seperti itu akan dicintai oleh banyak orang. Jamaah Ibamit on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang ke-31 ini mengajarkan kepada kita hidup dengan sederhana. Kesederhanaan ini membawa kebahagiaan. Kesederhanaan itu membawa ketenangan. Kesederhanaan itu membawa kebahagiaan, dan kesederhanaan membawa kedamaian. Lah beneran, Bu. Uang marak nendase mumet atine sumpek iku gara-gara nuruti pengen, nuruti gaya, nuruti glamor. Gak percaya jenengan jajal. Jenengan gawe omah kok nuruti pengen, nuruti gaya, nuruti glamor. Mumet. Wis duwite saya nipis gak dadi-dadi. Omah iku lek calone apik sampai gak dadi ngono disawang elek iku. Teng persasil ngono. Wis omah. Rumah itu kalau terlalu bagus, terlalu indah, tamu, saudara, teman, sahabat, itu ketika datang ke rumah itu tidak kerasan, Bu. Berbeda dengan rumah yang sederhana. Saya tidak mengatakan rumah jelek loh ya. Kalau rumah jelek yang jenenge elek kira kerasan piye omah kok elek. Sederhana. Sederhana itu bagaimana sih? Yes, bersih, rapi, tapi bukan berarti terus nilainya serba mahal, serba perfect, enggak seperti itu. Rumah yang terlalu mewah, maka saudaramu akan semakin menjauh. Gak percaya jenengan jajal. Zaman duwe omah yang mau wewa, wapik, dulur-dulurmu malah gak tahu teko. Sungkan apa mlebu. Sungkan apa manggon, sungkan apa sembarang barang itu akan di situ justru malah gak enak.
Duduk di kursinya nggak enak. Mau duduk di lantai ada kursi. Mau ngambil ini serba nggak enak. Mau ngambil itu serba sungkan. Karena terlalu bagus. Maka justru Anda akan semakin dijauhi oleh saudara-saudara Anda. Kenapa? Karena Anda tidak zuhud di dunia. Coba kalau rumah Anda itu sederhana. Rumahnya sederhana, bersih, rapi. Maka orang-orang akan kerasan di situ. Saudara Anda datangnya juga kerasan. Mau duduk seenaknya, oke saja. Wong kursinya juga nggak mahal-mahal banget. Tapi juga rapi, bersih, harum, asri gitu. Senang yang seperti itu. Maka hal-hal ketika Anda berani zuhud apa-apa yang ada pada manusia, maka Anda akan dicintai oleh banyak orang. Makanan juga seperti itu. Kalau nggak percaya, silahkan buktikan. Anda di rumah, gitu, piringnya serba mahal, tempat makannya istimewa, kursinya istimewa, makanannya serba ditata rapi semuanya dengan hiasan-hiasan. Ini saudara datang mau ngambil aja takut, Bu. Takut serba salah. Ikannya ditata bagus banget. Dikasih hiasan, dikasih bunga-bunga, dikasih ini, dikasih itu. Mau ngambil bingung saudara Anda. Mau ndak ngambil, dipersilahkan. Ngambil, kok gimana gitu nanti takut berantakin. Coba kalau sederhana. Ya ditata yang bagus, di baskom-baskom, di mangkok-mangkok, biasa. Rapi, monggo-monggo bareng-bareng. Wah, sewenang. Mau ngambil juga lahap ngambilnya. Seperti itu. Ini ajaran yang diajarkan oleh Rasul. Bukan berarti kita diajari untuk tidak, kita diajari agar tidak berperilaku sombong. Agar tidak menuruti gaya. Agar tidak menuruti keinginan. Cukup kebutuhan yang kita dapatkan. Karena itu akan membawa kebahagiaan. Seseorang yang hanya menuruti keinginan, maka ujung-ujungnya kesengsaraan yang dia dapatkan. Juaman si enom rupa ingin omahi kau gede. Kau amari sing ombok. Setiap kamar ada toilet. Wah, bareng wadok wis. Pokoknya lantai 2, lantai 3. Bareng rodok wis tuwek ukur-ukur alah duwite wis saya entek digeng resiki omah gak enek. Omahe saya elek, cete wis nglupas. Ape nyapu boyoke keju, ape ngepel sikile wis gak kuat ge ngepel. Boyoke wis gak kuat. Alah. Keinginan yang dulu terus kau uber justru menjadikan kesengsaraan di masa tuamu. Saudara-saudariku yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sungguh sangat benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau engkau ingin dicintai Allah dan manusia, ishad fi dunya yuhibbukallah, washad fi ma'indan nas yuhibbukan nas. Suhudlah, berperilaku secukupnya, ambil secukupnya, jangan banyak gaya. Maka Allah akan mencintaimu. Dan berperilaku yang sederhana. Zuhudlah dengan apa yang ada pada manusia. Maka manusia akan mencintaimu. Sederhana wae. Santai wae. Golongan yang ngono. Golek konco lek ora sing priyayi, ora sing sugih-sugih, dak. Yang akan dijauhi banyak orang. Santai saja. Wong gede ya dikancani. Wong sing ngesor ya dikancani. Orang itu manggon tengah lho. Jadi orang itu yang tengah, yang sederhana. Tengah itu seperti itu. Tuku klambi yo aja sing elek, ning yo aja sing kapiken. Santai saja lah sesuai dengan kebutuhan. Yo aja klambinan suwek-suwek, tapi yo aja klambi sing sampe kaya artis ibu kota. Engko koncokmu ape
nyedek iku ya sungkan. Kok akan dijauhi banyak orang. Orang akan sungkan. Lah bunga omahe jenengan akan sungkan. Lah piye wong pagere karo omahe dhuwur pagere kok. Omahe iku halamane sekilo. Ada taman-taman, pagernya 5 meter. Lah iya, tangga karo dulur sapa sing ape nyedek iki. Omahe wis wedi, dumuk pagere dituki asu pisan. Lah iya. Ya sidamu. Engko akan dijauhi banyak orang. Golek dulure teko ngono didelok dhisik. Sing teko kae sapa kira-kira? Selevel apa gak? Tumpakane apa? Lah ada tumpakane sepeda motor kreditan, alah cegah jago. Lah tumpakane iki Pajero ngono lagi ndang-ndang di manggane. Orang yang hidup penuh gaya seperti ini akan dijauhi banyak orang. Ishad fima indan nas yuhibbukan nas. Suhudlah dengan apa yang ada pada manusia, maka engkau akan dicintai oleh manusia. Santai wae, Bu. Berpenampilan sederhana. Sederhana dan sederhana. Oke, apa-apa gitu yang berhubungan dengan manusia, berpenampilan sederhana, maka manusia akan senang dengan santai wae. Tapi kalau kita banyak gaya, sesuatu yang harus glamor, sesuatu harus ini, harus perfect, harus begitu. Maka saudara, teman, handai tolan akan semuanya menjauh. Jamaah Ibabit on Air, saudara-saudariku yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadis yang ke-31 berisi tentang zuhud. Maka dari itu, jangan terlalu memburu keinginan, tapi justru malah melalaikan kebutuhan. Kebutuhan adalah kewajiban, sedangkan keinginan melihat situasi dan kondisi. Kalau keinginanmu bukan sebagai penyokong untuk perjuangan agama Allah, maka justru keinginan-keinginan itu menimbulkan kesengsaraan yang justru membuat manusia-manusia, saudara-saudara kita menjauh dari kita. Naudzubillahi min dzalik. Nah, jamaah, itu saja yang bisa saya sampaikan pagi hari ini dari kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ke-31. Sampai jumpa di hadis yang ke-32 di perjumpaan berikutnya. Semoga semuanya senantiasa diberkahi oleh Allah. Usikum wa nafsi bidaqwallah. Wal'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.